Halo, Sobat Bola Bocor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana ada kabar yang kurang mengenakan tentunya datang dari skuad PSM Makassar, karena ada dua pemain penting PSM Makassar yang tidak bisa diturunkan oleh Coach Bernardo Tavares ketika PSM Makassar bertandang ke kandang Borneo FC. Siapakah dia? Dia adalah Sahrul Lansinari dan Latir Pal. Kedua pemain ini mendapatkan kartu kuning kemarin ketika PSM Makassar menjamu Semen Padang, di mana Sahrul Lansinari kalau tidak salah pada menit ke-42 mendapatkan kartu kuning, dan Latir Pal pada menit ke-70-an ke atas kalau tidak salah ya teman-teman. Dan kedua pemain ini udah mengantongi dua kartu kuning, jadi ya mendapatkan satu larangan pertandingan, tidak bisa membela PSM Makassar. Dan ya, pertandingan itu tentunya jatuh pada ketika PSM Makassar bertandang kandang Borneo FC. Padahal ini salah satu pertandingan yang cukup penting bagi anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares kalau menurut saya teman-teman. Karena kalau PSM Makassar mampu membawa pulang 3 poin dari kandang Borneo FC, maka PSM Makassar udah memastikan diri tetap akan berpartisipasi di Liga 1 musim depan, alias udah dipastikan tidak akan terdegradasi lagi di musim ini. Jadi ya, ini tentunya suatu kerugian karena kedua pemain ini tidak bisa membela PSM Makassar, tapi tentunya ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemain yang ada di bangku cadangan. Ini akan menjadi kesempatan bagi pemain cadangan untuk unjuk gigi, untuk unjuk kebolehan jika diberikan kepercayaan oleh Coach Bernardo Tavares menggantikan kedua pemain yang absen ini. Nah, kira-kira siapa dua pemain yang bisa menggantikan posisi kedua pemain yang absen ini? Kita prediksi sedikit di posisi Sahrul Lansinari teman-teman. Siapakah kira-kira yang akan menggantikan Lansinari di posisinya? Ada dua pemain yang ada di benak saya, yaitu Mupli Hidayat dan Dapa Salman. Dan menurut saya kemungkinan besar yang akan menggantikan Sahrul Lansinari ya Mupli Hidayat teman-teman. Apalagi di pertandingan sebelumnya Mupli Hidayat kembali mencatatkan assist, dan ya itu salah satu tentunya akan menjadi penilaian bagi Coach Bernardo Tavares. Sementara Dapa Salman kita tahu ya udah beberapa pertandingan tidak terlihat di starting line up atau di susunan pemain PSM Makassar. Tapi yang jelasnya siapapun yang diberikan kepercayaan untuk mengganti posisi Sahrul Lansinari, mau Dapa Salman, mau Mupli Hidayat atau mau pemain lain, ya kita harus memberikan dukungan penuh kepada pemain ini. Karena kita tahu tidak banyak pemain di bangku cadangan yang bisa menggantikan posisi Lansinari teman-teman. Begitupun di posisi Latir Pal yang juga terkena akumulasi kartu. Kita tahu di lini tengah PSM Makassar saat ini ya tidak banyak pemain yang bisa dipakai oleh Coach Bernardo Tavares. Ananda Raihan juga mengalami cedera. Dan ya untuk MR Pan, meskipun kita tahu udah kembali ke skuad PSM Makassar, tapi tentunya masih membutuhkan waktu juga untuk bisa menembus skuad inti atau skuad utama PSM Makassar. Jadi kemungkinan pengganti di lini tengah PSM Makassar ya mungkin antara Rashid Bakri atau Coach Bernardo Tavares ya akan menggunakan dua gelandang untuk melawan Borneo FC di pekan ke-29, seperti ketika menjamu Semen Padang di Stadion Gelora B.J. Habibie kemarin teman-teman. Ya, begitupun dengan di lini belakang. Kalau PSM Makassar menggunakan sistem 3 back, memasang Dapa Salman, memasang Yoram Fernandes dan Alisson Neto, ya kemungkinan gelandang yang akan digunakan adalah dua gelandang. Mungkin Daisuke Sakai dan Akbar Tanjung teman-teman. Untuk wingback kiri dan kanan ya ini akan menjadi milik Mupli Hidayat dan Victor Luis. Dan untuk penyerang depan ya mungkin
Nerving Haljaita, ada Balotelli, ada Victor Detan. Dan tentunya Coach Bernardo Tavares udah tahu apa yang harus dilakukan teman-teman. Jadi ya kita tidak perlu khawatir tentang kehilangan dua pemain ini. Pastinya Coach Bernardo Tavares udah memikirkan setelah pertandingan melawan Semen Padang kemarin. Dan ya kita tentunya perlu hanya memberikan dukungan kepada pemain-pemain PSM Makassar. Dan mudah-mudahan PSM Makassar bisa membawa pulang 3 poin dari kandang Borneo FC di pekan ke-29 nanti. Nah, ada juga beberapa pertandingan yang menarik di Berliga 1 di pekan ke-28, termasuk pertandingan Persisolo versus Malut United. Ini Malut United ya tentunya kembali naik di atas PSM Makassar karena berhasil mengalahkan tuan rumah Persisolo dengan skor 3-1 melalui hat-trick yang dicetak oleh mantan pemain PSM Makassar yaitu Yakob Sayuri teman-teman. Dan ada juga tentunya pertandingan yang tentunya ditunggu-tunggu hasilnya oleh PSM Makassar atau pendukung PSM Makassar, yaitu pertandingan Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya yang akan berlangsung sebentar lagi. Jadi ya ini akan menjadi pertandingan yang menarik juga tentunya untuk disaksikan, dan tentunya hasil akhir pertandingan ini akan menarik juga bagi PSM Makassar karena ya bisa berdampak positif bagi PSM Makassar, bisa juga berdampak tidak bagus untuk PSM Makassar, apalagi kalau Persija Jakarta mampu mengalahkan Persebaya Surabaya, maka Persija Jakarta tentunya kembali akan naik ke posisi yang sebelumnya ia tempati, yaitu urutan keempat teman-teman. Tapi kalau Persija Jakarta dikalahkan oleh Persebaya Surabaya atau pertandingan ini berakhir imbang, ya ini akan semakin menarik untuk 4 besar ke atas sampai akhir musim. Jadi ya kita akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang menarik ini di pekan ke-28, karena setelah Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya tentunya kita juga akan menunggu pertandingan Arema FC melawan Persita Tangerang. Ini juga akan berdampak bagi posisi PSM Makassar di tabel klasemen sementara di pekan ke-28 ini. Jadi ya tentunya PSM Makassar tidak boleh memikirkan hasil pertandingan lawan-lawannya, harus fokus tentunya pada dirinya sendiri. Tapi sebagai supporter, sebagai pendukung, ya kita tentunya ingin melihat PSM Makassar finish di urutan teratas tentunya, tanpa memikirkan hasil-hasil pertandingan yang ada di tim-tim lain. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.